menghendaki dunia, maka juga dengan ilmu ya. Menghendaki akhirat juga dengan ilmu. Kalau menghendaki kedua-duanya ya harus dengan ilmu. Jadi memang ilmu itu sangat penting sekali, harus dipelajari. Bahkan kalau kita sebagai seorang muslim ya, sebetulnya ya Nabi sendiri kan mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, itu pasti dia akan diberi ilmu pengetahuan tentang agama. Tetapi kan kita nggak tahu kan, bahwa kita kan tugas-tugas dari Faris Rohis itu kan sebetulnya mengajak teman-teman ya, bagaimana agar mereka mau memahami agamanya sendiri dengan baik, dengan tidak terlalu over. Sebab sekarang hanya maaf saja masih ada sorotan bahwa rohis di mana-mana ya, kalau kita nggak sakit kan ya, di mana-mana itu kan masih menjadi sorotan. Karena apa? Suatu saat rohis mengundang apa ya, orang yang ngisi itu Ustadznya, yang mengundang ustadz yang kita sendiri tidak tahu ya latar belakang mereka ya, akhirnya jadi masalah ya, nah, padahal memang betul bahwa kita meyakini agama ini mesti dengan seyakin-yakinnya bahwa agama kita itu benar ya, itu. Tetapi dalam memahami agama bukan keyakinan, kalau keyakinan jelas ya tak? Bahwa kalau kita orang Islam ya mestinya bahwa Islam itu yang terbaik, yang lain ya nggak diterima oleh Allah, itu memang keyakinan kita. Tetapi dalam hidup beragama kita sebagai manusia itu kan apa ya namanya, umatan wasata. Umatan wasata itu artinya sebagai umat yang moderat. Moderat itu ya, oleh karena itu di Kementerian Agama sekarang kan ada istilah moderasi beragama ya. Itu maksudnya bukan berarti kita dalam beragama setengah-setengah gitu ya. Artinya dalam memahami agama itu memang kita harus moderat. Moderat itu artinya adil. Adil itu ya sedengan ya. Tidak tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Kalau terlalu panas namanya ekstrim ya, kalau terlalu dingin namanya es krim. Jadi kita tengah-tengah. Contoh, bahwa kita generasi muda itu ya mesti harus memahami agama tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu kontekstual, ya. Kan sedengan ya, terlalu tekstual itu juga akhirnya jadi radikal. Terlalu kontekstual jadinya liberal, bebas. Terlalu bebas. Karena apa? Agama itu sangat luas. Jadi kita memahami agama nggak boleh hanya casingnya aja ya. Karena kadang-kadang hadis Nabi sendiri kalau dipahami secara tekstual itu kadang-kadang nggak benar ya. Kan nggak benar karena apa ya? Daerahnya beda, daerahnya beda. Kalau Nabi dulu kan ketika di Madinah ya, kalau orang Madinah sholatnya menghadap kemana? Ke selatan ya, karena Mekah di selatan. Kalau kita kan ke barat ya. Nabi mengatakan, kamu kalau buang air di tanah lapang, nggak boleh menghadap ke kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat, tetapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Perintah Nabi, kamu kalau berak buang air di tanah lapang menghadap ke timur atau ke barat. Ini nggak bisa diterapkan di Indonesia karena timur dan barat Indonesia itu kiblat dan menghindari. Kalau di sana kan enggak masalahnya tak. Jadi kita memahami nggak boleh ya, tekstual itu nggak boleh. Oleh karena itu kita harus menghadapi, harus ya tidak terlalu tekstual tapi tidak terlalu kontekstual. Artinya menerima kedua-duanya. Akhirnya menjadi tengah-tengah. Lalu dipikir, nah, dulu Nabi di Madinah itu kan sholat menghadapnya kemana? Ka'bah itu ke selatan. Oh betul. Jadi kalau orang Madinah kalau buang air di tanah lapang, mestinya menghadapnya nggak boleh ke utara dan ke selatan, karena utara selatan itu adalah kiblat dan membelakangi kiblat. Tetapi suruh menghadap ke timur dan ke barat. Bang, ke timur ke barat itu kan sama dengan kalau kita ke utara ke selatan, nah, sehingga
menjadi beda. Nah, contoh ya, kita kadang-kadang memahami